perbincangan kita sepanjang 2 jam lebih ini, Pak Engkus. Kami memberikan waktunya, Pak Engkus. Ya, terima kasih Bang Pendat. Salam Pancasila buat semua. Barusan cukup banyak yang sudah disampaikan oleh semua para narasumber, dan memang pada dasarnya RUU ini agak mengkhawatirkan lah buat kita ya. Dan lagi kalau kita lihat sebetulnya yang ingin saya soroti pertama dari sisi keseluruhan. Di bab 1 itu kan ada tindak pidana terhadap keamanan negara. Nah, yang di sini juga sebetulnya udah kelihatan ada ketidakjujuran. Karena di sini kan hanya yang dikhawatirkan soal penyebaran agama, komunisme, marxisme, leninisme. Tapi kalau lihat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, sebetulnya yang membahayakan negara itu kan paham-paham khilafah, paham-paham radikalisme. Mestinya paham ini pun gitu dilarang gitu ya, dilarang, jangan sampai mestinya dicantumkan lah di dalam RKUHP ini supaya paham radikalisme, wahabisme dan khilafahisme itu juga dilarang sebetulnya, itu yang umum. Tapi yang spesifik tentang terkait kepercayaan, memang di pasal 304 itu memang agak membahayakan itu karena dapat mengundang penafsiran tadi seperti yang disampaikan Pak Yogi. Jadi situ kan menyatakan perasaan dan atau melakukan perbuatan permusuhan dan penodaan terhadap agama yang dianut. Nah, pasti agama yang dianut itu pasti ngacunya ke PNPS kan, pasti itu. Dan di PNPS penghayat itu yang selalu dicurigai akan menodai, kan itu problemnya. Jadi akan nyorot ke penghayat terus. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan pasal 306, di mana di situ ada pasal menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama apapun, ya jelas ini juga nyorotnya ke kita juga. Begitu kita menganjurkan para penghayat yang selama ini misalnya masih mengaku agama agar jujur mengganti dengan identitas penghayat, kan ini udah memenuhi pasal 306 ini. Kita dianggap mau meniadakan agama, kan ini bahaya buat kita. Itu problemnya. Kemudian juga bahayanya buat masyarakat adat gitu. Karena kita tahu sebetulnya di kelompok-kelompok masyarakat adat kan pengakuan agama itu tadi kan cuma nyantol saja gitu, untuk keamanan. Dilihat dari sejarahnya. Di Sunda misalnya kita lihat ada Kampung Naga, ada Cikalong Wetan, ada Pasir Eri, ada Cipta Gelar. Itu semuanya identitasnya agama, tapi praktek kesehariannya adalah kepercayaan. Nah, itu kan bisa dituduh, bisa terkena dengan penodaan terhadap agama kan itu. Itu kan bahayanya di situ sebetulnya. Dan dengan demikian akan habis nanti yang selama ini hanya memakai bajunya saja gitu agama, tapi di dalamnya jiwanya masih kepercayaan, akan habis dengan pasal ini. Itu bahayanya bagi penghayat, saya kira. Ini juga kalau dilihat ke penjelasan di pasal 304 juga kan dijelaskan penghinaan terhadap agama, misalnya menghina keagungan Tuhan, firman, sifat-sifatnya, dan itu jelas ke agama yang 6 ini tidak tersebut di situ penghayat kepercayaan. Nah, padahal kepercayaan juga sebetulnya dari sisi konstitusi tadi sudah satu pihak mengatakan cukup kuat karena ada di pasal 29 ayat pasal 29 ayat 2 dan juga ada di yang adendumnya di pasal 28E. Namun di pihak lain ini juga dianggap masih rawan juga, masih rancu juga. Karena sepanjang sejarah kenapa munculnya pasal 28E akibat dari pasal 29 ayat 2 selalu di salah tafsirkan itu sebagai agama gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga kalau kita bandingkan
antara Orde Baru dengan reformasi ini. Pada zaman Orde Baru, hampir setiap undang-undang begitu ada bicara agama, di pasalnya bunyi ada agama, selalu digandengkan dengan kepercayaan. Walaupun di dalam praktek pelayanan ya masih mendua juga gitu ya. Tapi di perundang-undangan selalu digandengkan. Tapi setelah masuk ke reformasi, setiap kata agama tidak pernah ada digandengkan dengan kepercayaan, kecuali yang di undang-undang keormasan hanya itu saja yang digandengkan, ada agama, ada bicara soal kepercayaan. Nah ini juga sebetulnya di dalam payung hukum kita tentang kepercayaan, payung hukum kepercayaan sebetulnya belum kuat-kuat amat, karena kita ini selama ini dilayani misalnya dengan pendidikan, dengan perkawinan, itu kan lebih banyak keturunannya, lebih misalnya pendidikan itu kan payung hukumnya cuma peraturan menteri, yang dimana menteri berganti bisa berubah juga. Nah, soal tempat peribadatan, soal pemakaman itu juga masih bentuknya peraturan menteri bersama, belum dalam bentuk undang-undang. Jadi senyatanya kita juga belum kuat-kuat benar gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti undang-undang KUHP ini dikeluarkan, kita tidak masuk di dalamnya, ya sudah itu memang apa yang dikhawatirkan oleh Mas Ancu tadi benar. Ini akan menghabisi kita. Itu barangkali pandangan dari saya. Dan saya kira ini perlu dijadikan rumusan supaya kepercayaan juga terlindungi di undang-undang ini. Itu aja, Pak Gubernur. Terima kasih Pak Engkus dari